Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin menjelang buka puasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian pada sore hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Al-Humazah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Niaga TV, juga Insan TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah. Surat ini adalah Makkiyah. Surat ini adalah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Atiyah, Imam Al-Qurtubi, dan juga Al-Allamah Ibnu Ashur. Mereka menukil ijma', kesepakatan para ulama bahwa surat ini adalah surat Makkiyah. Berapa ayat? 9 ayat. Kita awali dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Wail. Apa arti wail?
celaka, binasa. Dan sebagian ulama menafsirkan wail adalah dengan wadin fi jahannam baina jabalain, lembah di neraka jahannam yang terletak di antara dua gunung. Wail adalah apa? Lembah yang terletak di antara dua gunung di neraka jahannam. Yahwi fihil hawi arba'ina kharifa. Orang yang dilemparkan ke dalam lembah tersebut akan sampai ke dasarnya setelah 40 tahun. Orang yang dilemparkan ke lembah Wail ini akan sampai ke dasarnya setelah dilemparkan butuh waktu berapa tahun? 40 tahun. Itulah ancaman untuk al-humazatil lumazah. Siapakah al-humazah dan al-lumazah? Al-humazah dan al-lumazah sama-sama artinya pencela, penghina. Orang yang suka mencela, menghina, meremehkan orang lain. Cuman bedanya antara al-humazah dengan al-lumazah, kata sebagian ulama, yang satu mencela di hadapan orang yang dicela. Yang satunya mencela di belakang. Yang pertama berarti pemberani ya, atau tak tahu malu. Kalau yang kedua pengecut. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan bedanya antara humazah dengan lumazah. Yang satunya mencela dengan mata, yang satunya mencela dengan mulut. Berarti mencela dengan perbuatan atau mencela dengan ucapan. Intinya al-humazah dan al-lumazah itu adalah orang yang suka mencela, entah itu dengan ucapan, entah itu dengan perbuatan. Perbuatan itu enggak mesti dengan mata. Bisa aja mencela itu dengan kaki. Ketika kita menirukan orang yang pincang, itu mencela. Yeah. Atau kita mencela dengan mata, ngelihat ada orang sipit, kemudian kita ikut-ikutan apa? Nyipit-nyipit. Ya. Mencela juga. Ya. Atau dengan mulut, banyak sekali sekarang. Apalagi tahun politik seperti ini. Cebong, kampret, ya. Itu mencela itu. Ya. Manusia kok dikatakan cebong? Manusia kok dikatakan kampret? Itu mencela. Ya. Tidak bisa dijadikan alasan ini tahun politik. Terus kalau tahun politik jadi halal mencela? Tidak. Mencela itu haram. Dalam kondisi apapun mencela itu haram. Dan ancamannya wail. Seperti yang tadi kita sampaikan. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malau wa'addada. Siapakah para pencela itu? Para pencela itu adalah orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jama'a itu artinya mengumpulkan. Malau harta, wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Para pencela itu adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan menumpuknya serta menghitung-hitungnya. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara mengumpulkan harta dengan mencela? Kata sebagian pakar tafsir, korelasinya bahwa salah satu faktor terbesar yang mendorong orang suka mencela adalah karena dia punya harta yang banyak.
Mentang-mentang dia punya harta yang banyak sehingga dia menghina orang yang hartanya di bawah dia. Motor kotok-kotok. Ini motor kayak mana? Nyong. Mencela kan? Karena apa? Harta. Tanah kok suprit. Ya kayak nyong, tanahnya ombo. Harta lagi. Ya. Itu korelasinya. Ya, kenapa kok habis bahas tercelanya mencela, jeleknya mencela, kok kemudian berpindah kepada pembahasan tentang ngumpulin harta? Karena banyak orang mencela motivasinya karena tumpukan harta yang dia miliki. Sehingga dia menganggap orang lain yang hartanya tidak sebanyak dia rendah. Karena dia anggap rendah, makanya dia gampang mencela orang tersebut. Nah, maka perlu waspada. Perlu apa? Waspada dengan tumpukan harta. Ya. Bisa mengantarkan ke surga atau sebaliknya mengantarkan ke neraka. Jama'a malau wa addada. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Ustaz, kita juga ngumpulin harta. Bahkan kita juga nabung. Masa Roli nabung, Ustaz? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Ini istri kita rencananya 9 bulan ke depan ini mau lahiran. Mau bersalin. Masa Roli nabung, Ustaz? Kita kan mengumpulkan harta. Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Loh ini tadi celaka. Ya, gimana kok boleh? Dalam Sahih Bukhari disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nafkah untuk istrinya buat setahun. Rasulullah SAW pernah memberikan nafkah buat istrinya untuk 1 tahun. Oke ya, nggak setahun. 1 tahun ke depan ini nafkahnya. Ini ngumpulkan atau tidak? Ngumpulkan atau tidak? Ya ngumpulkan lah. Wong harta setahun ditumpuk, dikumpulin, ini buat dipakai 1 tahun ke depan. Berarti kan nabung, disimpan. Berarti yang benar yang mana nih? Hadisnya atau ayatnya? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Terus bagaimana kita menggabungkannya? Bagaimana kita memadukannya? Kata para ulama, orang punya harta itu ada yang sampai nisab, ada yang tidak. Orang punya harta ada yang sampai nisab, ada yang tidak. Nisab itu apa toh? Batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Ada orang punya harta sampai nisab, ada orang punya harta tidak sampai nisab. Kalau orang hartanya nggak sampai nisab, tidak apa-apa dia nabung. Kalau orang hartanya nggak nyampe nisab, tidak apa-apa dia nabung. Nisab sih pira Ustaz? Ya tergantung harga emas dan perak. Kira-kira antara 15 juta, 20 juta. Gajinya jenengan semono apa ora? Boten. Jangan seper-10 ya Ustaz. Berarti jenengan boleh nabung. Berarti jenengan boleh nabung. Harta enggak nyampe nisab, boleh apa? Nabung. Terus kalau sudah sampai nisab, apakah boleh nabung? Tergantung. Jenengan zakati atau tidak. Kalau jenengan tidak zakati, maka tidak boleh ditabung berdasarkan
kesepakatan para ulama. Jadi kalau kita punya duit sampai nisab, kok duit ini tidak dizakati, maka haram hukumnya ditabung. Terus kepriye Ustaz benar ditabung? Disakati. Kalau jenengan zakati, kemudian masih ada sisanya, maka itu boleh ditabung. Coba diulangi tadi. Orang itu punya harta, bisa sampai nisab, bisa tidak sampai nisab. Kapan boleh nabung? Kalau hartanya tidak sampai nisab. Kapan tidak boleh? Kalau sampai nisab lalu tidak dizakati. Ini tidak boleh nabung. Kapan lagi boleh? Kalau sampai nisab dan sudah dizakati. Boleh Anda tabung harta tersebut. Jadi apa maksudnya celaka bagi orang yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya? Maksudnya adalah bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat dan hartanya sampai nisab. Itulah yang disampaikan oleh para ulama kita seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Allamah Al-Qasimi rahimahumullah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya ini akan membuat dia kekal. Dia ini siapa? Orang yang ngumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitung. Kenapa orang ini sibuk ngumpulin harta, kemudian dia sombong dengan kekayaannya? Karena dia pikir harta dia akan bisa membuat dia kekal. Dia pikir dengan kekayaannya dia bisa membeli umur. Ora apa-apa, nyong bisa membayar dokter sing paling top. Jangankan jenengan dokter mati. Jangankan jenengan pasien, dokter bisa mati pemening pasien. Ya. Jadi jangan dipikir harta itu bisa membeli segalanya, tidak. Ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ya. Pejabat mati, rakyat mati, kabeh mati. Kalau seandainya ada manusia yang layak untuk kekal, maka manusia itulah manusia yang paling bertakwa di muka bumi ini. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Nabi kita pun juga meninggal. Allah sampaikan itu dalam surat Az-Zumar ayat 30. Surat apa? Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Engkau Muhammad akan wafat, akan mati, dan mereka pun juga akan mati. Rasulullah SAW saja yang merupakan kekasih Allah Azza wa Jalla wafat. Apalagi saya dan Anda. Korun saja yang hartanya sedemikian banyak itu tetap mati. Bahkan matinya mengenaskan. Apalagi yang cuma tabungannya 1 juta. Apalagi yang tabungannya cuma 1 miliar, mati. Ya. Sampai orang yang tidak percaya Tuhan saja percaya mati. Ya.
Orang yang tidak percaya, ada kan manusia yang tidak percaya Tuhan? Ada. Mereka pun juga percaya mati. Ya. Karena mati kelihatan. Ya. Nah, orang ini saking tertipu dengan tumpukan hartanya, membuat dia buta mata hatinya. Lalu dia pikir harta itu bisa membuat dia kekal. Yahsabu anna malahu akhlada. Ayat keempat. Kalla. Apa artinya kalla? Sekali-kali tidak. Maksudnya di sini Allah mengajak kita untuk membuang jauh-jauh pikiran bahwa harta akan membuat kita kekal. Kalla. Jangan sekali-kali kalian berpikir seperti itu. Jangan sekali-kali kalian berpikir bahwa harta kalian akan membuat kalian kekal. Buang anggapan tersebut. Kalla. Sebaliknya, la yumbadhanna fil hutamah. Justru orang-orang tersebut pasti akan dicampakkan ke dalam hutamah. Di sini Allah menggunakan redaksi la yumbadhanna. Yang paham bahasa Arab ada la, ada nun takkid. La yumbadhanna. Aslinya katanya yumbadha. Ketambahan la di depan sama nun takkid di belakang. Artinya apa? Pasti, sungguh, demi Allah. Berarti ini betul-betul apa? Betul-betul penegasan, penekanan bahwa manusia-manusia itu pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka perbuat. Para pencela itu, para penumpuk harta itu, pasti mereka akan diganjar saat mereka meninggalkan dunia yang fana ini dan masuk ke dalam alam akhirat. Di sanalah hukuman akan ditegakkan atas akibat dari perbuatan buruk mereka saat mereka hidup di dunia. Dan di sini digunakan kata yumbadha. Yumbadha itu artinya dicampakkan. Bukan sekedar diletakkan, tapi dicampakkan. Untuk menunjukkan betapa tidak berharganya manusia ini. Padahal dahulu ketika di dunia dia merasa manusia yang berharga, terhormat. Turun dari mobil, ada yang membukakan pintu, ada yang membawakan tas, ada yang menggelarkan karpet merah. Bahkan ada sebagian milioner itu dikatakan nggak pernah menginjak bumi. Ya. Itu berarti menungsa butuh. Maksudnya kemana-mana pakai helikopter gitu loh. Jadi kalau sekedar kereta eksekutif lah gue sih ora level wis apa? Helikopter dari gedung ke gedung. Mereka seandainya tidak beriman kepada Allah akan dicampakkan, tidak ada harganya. Seperti kita mencampakkan sampah. Ya. La yumbadhanna, akan dicampakkan mereka, dan tidak sembarang dicampakkan. Dicampakkannya fil hutamah. Hutamah itu nama neraka. Jadi neraka itu punya nama yang macam-macam. Kadang dinamai Jahannam, kadang dinamai Sakor, kadang dinamai Ladho. Ya. Salah satu nama neraka adalah Hutamah. Hutamah itu diambil dari kata hatoma yang artinya menghancurkan. Kenapa kok neraka itu dinamakan sebagai penghancur?
Karena manusia yang dimasukkan ke dalamnya akan hancur tulang-tulangnya. Akan remuk tulang-tulangnya ketika dia dilemparkan ke dalam neraka tersebut. Kenapa para pencela itu diremukkan, dihancurkan tubuhnya? Karena dia ketika di dunia sering menghancurkan perasaan orang lain. Dia sering menyinggung perasaan orang lain dengan celaannya, dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, sehingga nanti ketika neraka dia pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka yang meremukkan dan menghancurkan tubuhnya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu ayat keberapa? 4. Ayat kelima. Wama adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Ini pertanyaan. Pertanyaan. Maksudnya adalah ingin menjelaskan betapa ngerinya hutamah tersebut. Maka kita diajak untuk memperhatikan. Ya. Seperti orang ketika akan menggambarkan mengerikannya hutan anu misalnya. Kamu gak tahu hutan anu? Ya. Sebelum ceritakan kamu gak tahu. Loh, kamu belum pernah dengar penjara anu? Ya. Itu kan ingin apa? Ingin membuat suasana menjadi serem gitu. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa itu hutamah? Ya. Baru kemudian Allah Azza wa Jalla mulai menjelaskan sedikit-sedikit tentang hutamah itu apa. Ayat yang ke-6. Narullahil muqadah. Hutamah itu isinya adalah apinya Allah. Kenapa api di sini dikatakan apinya Allah? Ingin menjelaskan bahwa api itu miliknya Allah. Dan miliknya Allah ini dahsyat, melebihi miliknya manusia. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, narukum hadhihi alladhi yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian ini wahai para manusia itu cuma 1/70 dari panasnya api nerakanya Allah. Berarti kalau sekarang kita keselumut, ya, melepuh, itu nanti di neraka masih akan dikalikan 70 kali lagi. Makanya di sini katakan narullah, ini apinya Allah. Jangan kalian pikir api itu seperti api kalian, api biasa. Tidak. Ini bukan sembarang api. Ini api yang Allah sediakan untuk manusia-manusia yang tadi disebutkan di awal. Yang suka apa tadi? Mencela dan menimbun harta. Narullahil muqadah. Muqadah itu artinya yang dinyalakan. Apa? Yang dinyalakan. Berarti api tersebut tidak akan pernah padam. Api tersebut saat ini sudah dinyalakan. Bahkan sejak dulu sudah dinyalakan. Dan kita tahu api itu semakin lama dinyalakan semakin panas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani, disebutkan uqida 'alan nari alf sanatin hatta marrat.
api neraka itu dinyalakan 1000 tahun sampai merah. Thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta biyaddat. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun sampai api yang merah itu jadi putih. Thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun sampai api itu menjadi hitam. Fahiya sauda'u mudlimah, maka api neraka hitam kelam gelap. Bisa dibayangkan, sudah panas gelap 3000 tahun Allah nyalakan api yang ada di neraka. Makanya di sini ditonjolkan narullahil muqadah. Api itu dinyalakan oleh Allah. Dan dinyalakannya bukan setahun, 2 tahun, tapi ribuan tahun. Lalu Allah cerita lagi tentang hutomah ini. Setelah Allah jelaskan hutomah narullahil muqadah, api yang dinyalakan sama Allah. Allah lanjutkan, api ini, ayat ke-7, allati tattali'u 'alal af'idah. Api ini sampai ke hati. Apa maksudnya? Maksudnya saking panasnya api tersebut, bukan cuma luar tubuhnya manusia yang gosong, tapi yang gosong itu sampai ke dalam hatinya, sampai ke dalam jantungnya. Dan tidak mungkin itu akan sampai ke jantung kalau bukan luarnya dulu yang gosong. Jadi kan kalau ngerebus daging, mana dulu yang matang? Luarnya. Baru dalamnya. Dalamnya nggak akan matang kalau luarnya nggak matang. Nah, nanti di neraka manusia itu akan dibakar di dalamnya. Pertama kali dibikin gosong dulu kulit luarnya, terus kulit dalamnya, terus dagingnya, terus tulangnya, terus rongga-rongganya, terus jantungnya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Kenapa kok disebutkan jantung atau hati secara khusus? Kenapa bukan organ tubuh yang lainnya? Kata para ahli tafsir, karena hati itu adalah bagian yang paling sensitif. Hati itu bagian yang paling halus dalam manusia. Sehingga ketika tersinggung terasa sakit. Padahal orang yang dihina itu kulitnya sakit enggak? Enggak. Orang yang direndahkan, orang yang dicaci, telinganya sakit enggak? Enggak. Yang sakit apanya? Hatinya. Nanti di neraka bukan hanya tersinggung, tapi dibikin gosong. Maka sakitnya sampai ke puncak. Kemudian juga kata para ulama, kenapa kok yang disebutkan hati bukan usus misalnya? Karena hati itu adalah sumbernya keyakinan. Baik keyakinan yang benar ataupun keyakinan yang salah. Sehingga hati itu akan mendapatkan akibat dari apa yang dia yakini. Kita tahu bahwa anggota tubuh yang lainnya itu manut sama hati. Karena hati itu raja. Kenapa kaki jenengan manut dilangkahkan ke masjid ini? Karena hati yang mendorong. Sebaliknya, kenapa para koruptor tangannya digerakkan untuk korupsi? Karena hatinya yang mendorong. Sehingga semuanya sumbernya di mana? Hati. Maka hati harus mempertanggungjawabkan tingkah polahnya ini.
Orang nggak mungkin akan membunuh orang lain kalau tidak ada dorongan dari hati. Ya. Rata-rata orang seperti itu. Makanya hatinya akan disiksa. Ya. Orang itu nggak mungkin akan ngebom. Ya. Sesama muslim kalau dia tidak meyakini bahwa muslim ini kafir. Keyakinan itu adanya di mana? Hati. Ngomong Islam dianggap kafir. Harus bertanggung jawab hatinya. Bukan cuma tangannya yang merakit bom. Hatinya ini yang menimbulkan tindak teror tersebut harus mempertanggungjawabkan. Wong nggak kafir kok dikafirkan. Nggak mudah mengkafirkan orang itu. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Barang siapa yang menuduh saudaranya kafir, maka label tersebut akan mengenai salah satu di antara keduanya. Salah satu di antara keduanya. Siapa? Yang menuduh apa yang dituduh? Dua-duanya itu salah satu. Salah satu dari keduanya. Yang mana? Yang menuduh atau yang dituduh? Ya tergantung. Tergantung ke priwe. Kafir temenan apa ora gitu loh. Kalau kafir temenan ya label itu buat dia. Kalau enggak kafir, balik kepada orang yang menuduh. Ya. Jadi menjatuhkan vonis kafir itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Orang kafir ya orang kafir, orang Islam ya orang Islam. Orang kafir bisa masuk Islam, orang Islam bisa kafir. Tapi nggak mudah ya, untuk memvonis seperti itu. Kembali kepada keyakinan tadi. Maka hati akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia yakini. Itu disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kalian berbicara tentang sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Alias asbun. Apa asbun? Asal bunyi. Jangan. Kenapa demikian? Allah melanjutkan firman-Nya, "Innas sam'a." Sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, jantung. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata ini akan ditanya, telinga ini akan ditanya, hati ini akan ditanya. Dan saat itu mulut dikunci rapat. Ya. Kulit pun akan berbicara. Nggak bisa ngeles saat itu. Nggak bisa bohong. Nggak bisa nge-hoax. Ya, nggak bisa. Nggak bisa menyembunyikan fakta. Karena semuanya akan bersaksi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ini ayat keberapa ini? Ayat ke? 7. Baik. Ayat yang ke-8. Allah masih bercerita tentang hutomah. Ya. Allah masih bercerita tentang hutomah. Ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Innaha alaihim muqsadah." Neraka itu apinya ditutup rapat untuk orang-orang yang disiksa di dalamnya.
Muqsadah itu artinya ditutup rapat. Artinya apa Ustaz? Artinya api itu super panas. Karena tidak ada udara dari luar yang bisa masuk untuk mengurangi panasnya, dan tidak ada hawa panas yang bisa keluar. Muqsadah, tutup rapat. Yang dan open apa presto? Panci presto atau open? Anda bisa bayangkan bagaimana panasnya. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Orang kejebak di dalam mobil, nggak bisa keluar, dan mobilnya kebakar. Kalau ada ventilasi masih mending kan? Kalau kita masuk ke ruangan nggak ada ventilasinya bagaimana? Pengap. Padahal di situ nggak ada api, cuman nggak ada udara yang masuk aja dari luar. Itu saja kita sudah pengap. Bisa kehabisan nafas kita. Bagaimana seandainya di dalamnya dinyalakan api? Nggak bisa ada hawa panas yang keluar, mulek semuanya di situ. Innaha alaihim muqsadah. Itu maknanya ditutup rapat, super panas. Plus maknanya juga nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Jangankan pintu, celah aja nggak ada, gimana mau keluar? Allah sampaikan itu dalam surat Al-Hajj ayat 22. Surat Al-Hajj ayat 22. Allah SWT berfirman, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka pengen keluar dari neraka, ada harapan pengen keluar dari neraka, karena beratnya siksaan yang mereka rasakan, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Setiap ada harapan, kayaknya harap metu ge dina kieu kembalikan. Kayaknya metu kembalikan lagi. Kayaknya metu kembalikan lagi. Wa dzuqu 'adzabal hariq. Rasakanlah siksaan api tersebut. Jadi orang yang di neraka itu tersiksa fisik dan psikisnya, tersiksa tubuh dan perasaannya. Tubuh jelas tadi kosong sampai ke dalam-dalamnya. Perasaan mana tersiksanya? Tadi itu. Kayaknya bentuk siki orasita, bentuk orasita. Itu kan apa? Tersiksa. Kita nunggu sesuatu yang kayaknya datang hari ini, ternyata nggak datang. Sedih. Besoknya lagi kayaknya datang. Sedih. Jadi orang yang ada di neraka itu tersiksa secara batin dan tersiksa secara lahir. Apalagi dikatakan zuku, rasano, rasain lo. Kira-kira seperti itu. Coba panjenengan kepleset, wis lara kan? Terus dia apa? Syukur kepada jajan. Mungkin kata-kata ini lebih menyakitkan daripada jatuhnya. Jadi orang yang ada di neraka itu disiksa lahir dan batinnya. Disiksa jasmani dan rohaninya, fisiknya dan psikisnya, perasaannya pun disiksa di situ. Ya. Ini ayat keberapa? Ke-8. Ayat yang ke-9, fi amadim mumaddadah. Mereka disiksa di tiang-tiang yang panjang, diikat
di tiang-tiang yang panjang. Para ulama ada yang menafsirkan orangnya yang diikat di tiang-tiang tadi, ada yang menafsirkan pintunya dikasih palang tiang yang panjang sehingga nggak bisa keluar. Jadi bukan sekedar grendel semenek. Penafsiran yang pertama mengatakan maksudnya diikat, nggak bisa gerak-gerak. Itu lebih menyakitkan lagi. Kalau orang bisa gerak, dia masih bisa nutupi ya, mukanya dengan tangannya. Ini nggak bisa. Ya. Masih bisa melengos kalau nggak diikat. Ini nggak diikat. Diikatnya kenceng lagi di tiang tersebut. Dibakar kanan kirinya, bawahnya, atasnya, tutup rapat. Atau penafsiran yang kedua, apa tadi? Grendelnya itu adalah tiang-tiang besar, gak bisa keluar sama sekali. Fi amadim mumaddadah. Surat ini jangan cuma dipahami tok. Jangan cuma dicerna dengan otak kita. Tapi harus ada efeknya dalam kehidupan kita. Siksaan-siksaan yang mengerikan tadi Allah timpakan kepada manusia yang disebutkan di awal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Siksaan yang mengerikan tadi akan Allah timpakan kepada para pencela, maka jaga lisan. Ya. Termasuk jaga jari-jari kita. Mencela itu enggak mesti dengan lisan. Mencela itu bisa dengan tulisan. Ada orang ketangkap KPK, syukurin. Ya. Rasakno. Mulane. Ya. Gak usah kayak gitu. Ya. Anda bersyukur kepada Allah dihindarkan dari hal tersebut. Kalau melihat ada orang punya kekurangan, ada orang punya kesalahan, berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhir. Alhamdulillah, saya enggak diuji dengan ujian yang seperti itu. Jaga lisan. Ya. Apapun motivasinya, mencela enggak boleh. Walaupun tujuannya bercanda. Ada sebagian orang kan gampang-gampangin kan bercanda. Lawak-lawak itu isinya banyak. Lawak-lawak itu yang isinya adalah celaan-celaan. Ya. Ngelucu sambil menghina. Ya. Gak ada alasan. Walaupun tujuannya apa? Bercanda. Enggak boleh. Apalagi serius. Ya. Mencela serius ya gue betul-betul ingin menyakiti hati orang. Ya. Dalam kondisi apapun, mau tahun politik, mau tahun nggak politik, nggak boleh mencela. Ya. Jadi jangan sampai kemudian akhlak kita luntur gara-gara sekarang itu tahun politik, terus jadi boleh mencela. Enggak, Muslim itu harus punya identitas. Ya. Muslim itu harus beda. Ketika berpolitik, Muslim itu harus punya karakter seorang Muslim saat berpolitik. Lisannya dijaga, tangannya dijaga, perilakunya dijaga. Ya. Kalau pengen selamat dari hutomah, ini Arab nyicipi yang ngono. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dikira ringan apa efeknya? Ya. Tidak boleh mencela, motivasinya apapun, dorongannya apapun tidak boleh mencela. Apalagi seandainya motivasinya adalah motivasi karena menghina orang yang menjalankan perintah agama. Kan ada sebagian orang awam, ya, ketika melihat ada orang celananya cingkrang, banjir nang tipak, nggak boleh mencela itu namanya.
Ya. Ada akhwat pakai cadar, anak Ninja Hattori. Ya. Nggak boleh itu. Mencela syariat Allah Azza wa Jalla, nggak boleh. Ya. Mencela karena motivasi duniawi saja nggak boleh, apalagi mencela karena syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ana wong jenggoten lewat, mbek. Ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya. Ya. Itu tadi contoh, jangan dicontoh ya. Ini cuma sampel aja supaya kita paham bahwa kita itu nggak boleh mencela. Muslim itu tidak boleh mencela. Ya. Menjelaskan kesalahan boleh. Kesalahan sesuatu yang salah. Kesalahan orang yang salah itu boleh. Kalau memang itu bid'ah, katakan bid'ah. Kalau itu syirik, katakan syirik. Itu boleh. Kalau itu maksiat, katakan maksiat. Itu bukan mencela. Kecuali kalau misalnya bukan syirik, dikatakan syirik. Bukan bid'ah, dikatakan bid'ah. Nggak salah, dikatakan salah. Kalau salah, ya salah. Itu bukan mencela. Itu menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Karena kadang-kadang juga, kita repot juga. Kita dakwah meluruskan yang keliru, wah kita senangnya mencela, kepriu. Terus Roli mengatakan ini kafir, jelas-jelas kafir kok. Kecuali kalau bukan kafir dikatakan kafir, itu nggak boleh. Jelas kafir kok. Allah sendiri yang mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan kaum musyrikin. Allah sendiri mengatakan, masa Allah mencela mereka? Ya. Allah sedang menjelaskan kenyataan mereka kafir. Toh juga kita nggak manggil mereka Pak Pir, kan nggak seperti itu. Kita tetap manggilnya Pak, Bu, tapi kita meyakini dia orang kafir. Ya. Kalau memang kafir, ya nggak boleh itu orang Islam dikatakan kafir, itu nggak boleh. Ya. Maka surat tadi itu bukan cuma untuk diingat, dihafal, dipahami, tapi harus ada efeknya dalam kehidupan kita seharian. Termasuk juga kita harus waspada dari sifat yang kedua, alladzi jama'a malau wa'addada. Numpuk-numpuk harta. Kecuali kalau kita kumpulkan harta itu karena kita ingin sedekahkan, kita ingin zakati. Ya. Kita ingin jadikan harta itu sebagai tunggangan kita untuk menuju ke surga Allah. Tapi kalau kita kumpulkan harta itu agar kita ditunggangi sama harta itu, agar kita diperbudak sama harta itu, maka siap-siaplah mencicipi hutomah. Tapi kalau harta itu kita perbudak, harta itu kita perbudak. Bukan kita diperbudak, kita perbudak harta itu. Ada bangun masjid, bus. Ada pondok, bus. Ada orang miskin, bantu. Ya. Ada orang buka puasa, sumbang. Ya. Kalau harta itu Anda kumpulkan untuk kemanfaatan buat agama, maka mudah-mudahan harta inilah yang akan membantu Anda untuk masuk ke dalam surga, menghindarkan dari neraka. Tapi kalau harta itu cuma ditumpuk, cuma untuk bangga-banggaan, mobil nganti 10, dikoleksi kabeh. Ya. Mobil mewah anu, nganggone kapan? Ya. Mau pakai mobil saja harus dinaikkan mobil lagi. Soalnya terlalu rendah. Apa nih? Mobil yang balap-balap itu kan rendah banget ininya. Apa nih sih jenenge gue? Bumper? Masa samping namanya bumper? Apa? Suspensi? Suspensi bukannya ininya? Ya kayak lah.
sasis. Gak bisa dipakai kecuali di Sentul sana. Mau pakai mobil aja akan diunggahkan truk maning nembe. Ya, soalnya apa? Jalan Indonesia kan bergelombang. Polong-polong, rusak tinggal. Ngapain? Sekian miliar. Ya. Dimasukkan ke garasi, ya Allah, mati orang digawa. Tapi ada loh yang bawa. Bener, ada. Ya, di Afrika pernah ada seorang milioner dikubur bareng mobilnya. Iya. Ya. Terus dijagani. Ya, bukti keduk sih. Iya, ada orang apa kaya gitu ya. Ketika mati itu didaseni, dijasi, dinaikkan mobilnya dilebokakan. Kubur sisa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini tafsir surat Al-Humazah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam taro dengan wama adroka. Alam taro itu apakah engkau melihat? Kalau wama adroka, tahukah engkau? Jadi kalau taro itu lebih identik dengan penglihatan. Kalau adroka itu lebih identik dengan pemikiran. Tahukah engkau? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.